Batik adalah hasil karya dari bangsa Indonesia dan merupakan perpaduan antara seni dan teknologi yang dilakukan oleh leluhur bangsa Indonesia. Batik Indonesia dapat berkembang sampai pada suatu tingkatan yang tak ada bandingannya, baik dari segi proses maupun motif atau desainnya. Maka dari itu, untuk mengenal lebih lanjut mengenai batik yang ada di Indonesia, yuk ikutin kita di Rumah Batik Jawa Timur. Bagaimana tingkat keantusias peserta selama belajar membuat batik? Yang datang ke sini ada dari sekolah-sekolah, SD, SMP, SMA, kuliah, ibu-ibu rumah tangga, bahkan sampai dari mahasiswa-mahasiswa luar negeri, pelancong-pelancong yang dari turis asing dari luar negeri. Mereka saat belajar sangat antusiasme sekali. Saya pernah baca untuk kayak mengenai motif-motif yang ada di batik Indonesia ini, apakah kayak ada motif-motif tertentu yang digunakan untuk upacara-upacara tertentu, Pak? Misalnya kayak motif ini dikhususkan untuk upacara ini, begitu? Ya, benar. Sebenarnya dari zaman dahulu kala, motif itu melambangkan budaya daerah tersebut yang akan dipakai untuk acara-acara tertentu. Seperti pernikahan. Pernikahan itu yang di Madura itu yang terkenal ada batik Untayan Mutiara, itu melambangkan bahwa si laki-laki juga bisa sanggup memberikan kehidupan yang layak bagi perempuan kalau dihadiahkan. Terus ada juga centong nasi yang menyatakan bisa bertanggung jawab terhadap istrinya terhadap kebutuhan sehari-hari. Pada tahap pertama pembuatan motif batik adalah desain kain seperti ini. Kalau menurut Bapak, proses pembuatan batik apa yang paling sulit untuk dilakukan? Kalau sulit itu relatif ya, kata-kata sulit. Tapi kalau paling lama dilakukan itu adalah batik tulis pastinya ya. Karena batik tulis itu memakan ada valuenya berbeda-beda. Ada yang batik tulis kasaran, batik tulis halusan, batik tulis premium yang halus banget. Jadi saya lebih ke batik tulis standar premium yang halus standar. Itu mulai dari harga 500-an ribu dengan proses sekitar 2 bulanan, 1 sampai 2 bulan. Tapi kalau lebih yang dari 2 bulan itu bisa mencapai harga 1,5 jutaan per lembarnya. Berikut merupakan tahap kedua dari pembuatan batik tulis, yaitu membatik dengan lilin panas. Nah, tahap selanjutnya dalam pembuatan batik tulis ini adalah pelorotan atau perebusan, dan kemudian akan dicuci dan dikeringkan. Dan ini merupakan hasil dari batik tulis komposisi. Nah, pesan Bapak untuk pemuda agar lebih mencintai produk batik? Nah, ya, kalau bagi pemuda, mahasiswa dan remaja-remaja ini explore ya tentang budaya-budaya. Banyak ragamnya dan budaya yang ada di Indonesia, antara lain batik tulis. Nah, di sini adalah tempat untuk membuat batik tulis. Dengan kalian explore di sini, mulai dengan mengetahui prosesnya, diharapkan nanti akan lebih mencintai produk yang budaya yang antara lain batik tulis.
Halo, selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Giri Pratama selaku Wakil Presiden BEM Universitas Airlangga. Hari ini saya diminta untuk berbicara soal batik dan anak muda. Saya rasa ada pergeseran budaya di mana anak muda sekarang, terutama Gen Z dan milenial, suka dengan namanya batik. Hal itu juga ditunjukkan dengan ada tren yaitu pemuda berkain. Nah, jadi apa? Anak-anak muda itu ikut dalam melestarikan dan juga mempertahankan bahwa batik itu memang punya Indonesia. Klaim-klaiman beberapa negara tentang batik itu budaya luar negeri, budaya negara-negara di ASEAN, itu bisa kita buktikan bahwa Indonesia merupakan rumahnya batik dan akan selamanya menjadi bagian dari Indonesia. Nah, maka dari itu, saya mengajak teman-teman semuanya, ayo mulai mencintai batik, mulai memakai dan kalau bisa membuat untuk melestarikan. Karena tentunya kita tidak bisa hanya memakai, tapi kita juga bisa melestarikan hal tersebut. Mari kita masifkan bahwa semua anak muda mencintai dan ikut juga melestarikan penggunaan batik di Indonesia, terutama menuju Indonesia Emas 2045. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.